anak biru katanya. Sebelum memulai konseling hari ini, kayaknya kita perkenalan dulu. Awalnya dari WA aja, sama kan dapat Zoom lah. Jadi kenalkan, nama Ulun Afida Isma Adha, dari program studi bimbingan konseling semester 6, orang rantau tapi tahu. Nah jadi di sini ngekos. Ya mas, cara namanya? Nama Ulun Muhammad Bahrani dari Prodi Teknik Sipil. Lahirnya dari Banjarmasin. Oh, orang Banjar juga. Nah sekarang semester berapa? Semester 2. Oh, semester 2. Ini kan dari Banjarbaru lah. Berarti ngekos di situ? Iya, lu ngekos. Sorangan atau? Sorangan. Jadi berarti kesini sorangan aja? Iya, sorangan aja. Nah, duduk yang nyaman aja dulu biar kita sama-sama relax. Puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Panas tadi lah? Jalannya panas. Panas jauh dari Banjarbaru sini pulang. Macet gitu. Nah, teknik sipil ini sudah libur kah atau belum? Rencananya tuh tanggal 26 ini akhirnya? Cuti. Kuliahnya apa offline atau online? Lebih dominan ke offline banyak. Ada praktek-praktek itu kok? Dari semester 1 sampai semester 2 ini ada sudah. Kayak apa? Di teknik sipil dari semester 1 sudah ngalih kah atau nyaman aja sampai ini? Kalau semester 1 termasuk kayak kaget lawan pelajarannya itu. Oh iya, soalnya dari SMA ke kuliah kayak beda gitu. Ya nggak pernah diajarin lah. Iya. Awalnya SMK kah atau SMA? Belum SMA. Oh, SMA di mana? SMA 10 Banjarmasin. Berarti nyaman kah atau termasuk sulit di teknik sipil? Sebenarnya kadonya Terjerumus kah atau desakan ke sana? Biasanya kan banyak loh yang mahasiswa yang terjerumus tuh. Sebenarnya kalau ulun tuh mengira mirip lawan arsitek teknik sipil nih. Salahnya beda. Apa dipelajari teknik sipil? Kalau teknik sipil tuh lebih kepada kekuatan bangunan. Kalau kayak arsitek tuh seperti kayak desain gitu. Kalau arsitek itu kan menggambar-gambar gitu. Iya. Teknik sipil ini kan ya? Enggak. Kayaknya susah. Nah jadi di sini lo kan kita melakukan konseling. Sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum pernah. Di SMA ada pernah? Belum pernah. Nah jadi konseling itu kayak pemberian layanan solusi dari konselor itu di sini sebagai konselor, konselingnya tuh pian gitu. Nah kita mencari-cari solusi dari apa yang masalah yang ada di dalam diri pian gitu. Jadi di sini tuh kita ada melakukan dari BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi masalah yang pian sampaikan ke ulun tuh istilahnya kayak rahasia, jadi karena kita aja yang tahu, kita berdua aja yang tahu. Jadi ada asas sungkan-sungkan, habis itu ada asas keterbukaan. Jadi pian tuh terbuka aja kayak pas nyamannya aja kita berkisah tuh kalau di bulan. Habis itu ada kesukarelaan, pian di sini sukarela aja loh datang. Ada dengan keterpaksaan. Ya alhamdulillah. Nah jadi di sini itu kita waktunya 15 sampai 20 menit seperti ada apa biola? Ada aja waktunya. Nah jadi semalam ingatlah ada tes psikolog. Kedinya kan? Nah di sini tuh ada hasilnya. Di sini tuh ada pribadi, sosial, belajar, sama karir. Sini ada kategori aspek-aspeknya. Nah di sini tuh ada, nah ini kategorinya. Sini ada aspek-aspeknya. Nah jadi menurut pian masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu tuh yang mana? Ekonomi. Yang mana? Ekonomi. Keadaan ekonomi. Iya. Kira-kira kenapa keadaan ekonominya? Kalau bapak ulun tuh kayak pengusaha gitu kan. Oh iya. Jadi karena dampak dari pandemi ini, jadi kayak kurang
pemasukan, sedangkan ulun kuliah harus ngekos, Oh, pembiayaan iya. bertambah. Itu kadang-kadang kepikiran, sedangkan ulun masuk di teknik sipil istilahnya kayak salah jalan lah. Oh iya, jadi harus ngekos. Iya, Kalau makan-makan keluar-keluar kah atau? kalau makan ulun masak sendiri. Oh iya. Kadang kayak patungan sama temen masak bimbai. Oh, ngekosnya Kan kalau ya kalau misalkan kayak sahur terkadang kalau anak dimasakkan bareng di kos teman. oh jadi bimbayan. Hmm. Jadi ini kayak apa? Ada ya. Pun Kayak tadi apa? di Di mana kerjanya? kerjanya punya toko sendiri. Oh, jadi itu gara-gara pandemi itu Iya, berkurang. iya kurang pemasukan. Bapak ulun kan kayak jual lemari gitu Apa lemari? di jalan. Kayak mebel kayak apa? Iya mebel, Oh, tapi mebel aluminium. Terus toko dari bapak saya itu menyandai, kan kalau nyandai ya, iya kayak apa ya? kayak gadai. Iya itu. Nah, bapak saya memang gak ada yang punya orang. Terus sudah 10 tahun ini lebih nih di ditabus orang itu, jadi kayak mikir apa cari Cari duitnya. bukan orangnya mau nebusi duit bapak saya. Oh, Jadi mau cari toko tuh, cuman cari toko yang agak strategis tuh agak susah di mana tokonya? di klien. Klien. Hmm. Kalau ibunya memang kerja apa? Mau rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Jadi ini kan tadi sudah ngekos, misalnya bolak-balik. Kalau bolak-balik Banjarmasin, Banjarbaru sering kah atau? 1 semester. Oh, 1 semester baru Iya. balik. Kurang pergi saya 1 semester waktu semester 1. Oh, dari Banjarmasin ke Banjarbaru Iya. tiap hari. Iya, Itu belum ngekos gitu. belum. Nebeng sama teman terkadang Oh. kalau misalkan ada kegiatan dari pagi. Oh, semester 1 tuh sudah offline kah atau masih online? Semester 1 yang kayak campuran gitu, hybrid. Oh, berarti ada tiap hari juga gitu ke BJB. Cuman praktikumnya offline enggak. Kalau dari teknik sipil tuh kayak ada mengeluarkan misalnya bayar-bayar gitu kah? Misalnya ada yang dibeli atau apa gitu. Paling kayak perlengkapan kayak keamanan, alat safety Itu lumayan juga kan atau? nggak terlalu. Oh, iya. Berarti kayak ibaratnya sebelumnya Piani di si Adi kakak atau? Ulah anak terakhir, Oh, anak terakhir. kakak ulun 2. Itu umurnya berapa? Atau sudah kerja juga? Yang satu sudah kawin punya anak 2, yang satu baru lulus. Oh, berarti ibaratnya ini membiayai Pian aja lagi gitu lah. Di Nah, jadi lo di sini tuh kita pakai teknik SFBC. SFBC itu kayak kita sama-sama mencari solusi. Sama-sama misalnya dari Pian kayak apa solusinya. Jadi kita pakai scaling question. Itu tuh kayak skala. Skalanya itu ada dari 1 sampai 10. Kalau 1 itu untuk nilai yang paling baik, 10 itu yang paling buruk. Jadi menurut Pian kayak masalah perekonomian nih di skala berapa? 6. Jadi ini kan pakai skala, mau menurunkannya ke berapa? Ke 5 kah? Ke 4 kah? kalau bisa ketiga. Ketiga. Iya. Nah, jadi cara menurunkannya, solusi dari Pian tuh misalnya kayak apa? Misalnya tidak bebannya orang tua atau apa gitu. Sebenarnya ada rencana nak pindah ke sipil ini Kak, biar pembiayaannya nggak terlalu bengkak ya. Oh, kalau di Sekarang kan di Banjarmasin kan. Oh, yang di sini. Iya, Tapi itu ada bayar atau kayak? itu sama aja bayarnya, UKT-nya hampir sama aja juga. Oh, tapi cuman kayak jadi sama di sini aja, kadang ke Banjarbaru, kadang ngekos. Ya bayarannya paling UKT aja. Oh, iya, gitu. Tapi itu kalau pindah Kan ada cutting dari arsitek yang nyambat
ini si Din tuh anak pindah, ini dari arsitek sudah semester 8, anak pindahnya ke Uniska di TS Di Banjarmasin. Itu bisa. katanya bisa, tapi minimal harus semester 3. Oh, berarti solusi dari ini cagarnya pindah gitu. Iya. Tapi kalau pindah dari semester 1 lagi kah atau lanjut semester berapa? Kalau misalkan ulun mengambil sipil lagi, otomatis mata kuliah yang pernah ulun ambil akan mengulangi lagi di Uniska. Oh, Gitu. berarti kayak dilanjut. Ya, dilanjut apa yang belum dipelajari. Tapi kan beda universitas itu bisa aja Kak? Bisa. Oh, Ya kan ada mata kuliah yang umum sama yang prodi dari situ. Jadi kalau misalkan mau pindah ke prodi yang memang berbeda, kalau misalkan anak kebetan, ya kan di universitas ada bahasa dan BK gitu. oh iya. Jadi kayak nggak perlu ngulang itu kalau misalkan pindah ke BK. Tapi kalau mata kuliah yang lain harus ngulang. Oh. Berarti solusinya cagarnya, Iya, mau pindah antara semester 3 atau 4. tapi itu sudah yakin kan mau pindah atau masih ragu-ragu atau kayak apa? Masih ragu. Saya sudah ada teman situ. Kalau sudah ada akraban gitu. Iya. Kalau misalnya dari umum kalau solusi dulu misalnya kayak kerja part time gitu, pernah mencoba kan kuliah sambil kerja atau Ulun semester 1 kan pulang pergi. ya. Alasan ulun pulang pergi itu menggani abah ulun gitu. Oh iya. Jadi abah ulun tuh kayak mengharap ulun melanjutkan gawean abah ulun. Jadi semester 2 masa ulun banyak mana praktikumnya. Itu anak anu itu. Berarti dari semester 2 aja nyarang kos tuh? Ini baru dulu. Oh iya. 2 bulan aja. Oh hanya 2 bulan? Iya, hanya 2 bulan. Kayak pangkos? Nyaman kah? Perasaan sengsaranya ngekos? Seni Ngekosnya di mana? di Martabat Utara situ dekat Gemilang. Itu kan aja kalau umum? Sepal 1 jam. Jadi lo misalnya cagar hendak pindah berarti bisa sambil bantu orang tua? Kalau ulun anak pindah ke Uniska, kemungkinan anak mengambil kelas malam kalau awal. Oh, Jadi siangnya kalau bantu-bantu. kalau mencoba kerja tuh pernah tahu? Nah, bapak ulun tuh kadang membolehi ulun begawi untuk kurang. Kalau misalkan kawa mulai gawean seorang, baik gawean seorang aja. Soalnya ada bisi Iya, gawean seorang sudah gede ada, gitu jadi istilahnya terus sudah kan. ada nama dikenal orang. Oh iya. Nah, berarti kalau dari plan tadi lo hendak pindah kalau sudah yakin. Kalau dari orang kalau misalnya kayak mencoba, berarti jujur aja juga sih menggani kulitat gitu. Di sini parak juga lo kada bolak-balik, kada ngekos, kada mikirin di kos kayak apa. Ya, gitu. kata ulun mikir akan makan lagi. Iya, bujur-bujur. Berarti karena kan dari 6 tadi ke 3, jadi bisa jadi tuh perlahan-lahan, misalnya dari 6 ke 5 ke dulu, habis itu ke 4 mencoba dipikirin dulu nih kayak apa yang bagusnya solusi dari pindah itu. Kalau dasar yakin kan sudah hendak pindah atau ada apa-apa gitu bisa aja gitu. Tapi orang tua setuju aja lah kalau pindah. Ulun masih berpanjir-panjir lawan kawanan ulun dia bang. Kalau kuitan ulun udah sebulan hendak ulun pindah ke bagian ini. Berarti didukung aja olehnya pindah. Iya, tapi ulun kayak karas karena hendak pindah karena ulun itu ya, di SMA ulun kada tapi istilahnya kada sepintar orang lah gitu. Tapi kawal lolos SBM. Jadi kayak bangga banget ulun. Bisa sampai ke situ sudah lo kayak sayang. Sedangkan kawanan ulun yang ya sambatan itu pinter lah kada lolos. Iya, bujur-bujur. Nah, mungkin itu tadi lo kira-kira apa lagi nih atau ada anak lagi? Boleh nggak? Seni dari belajarnya kah atau sosial? Mana belajar? Kalau nih kebiasaan belajarnya
bisa belajarnya mas pengolah. penyakit itu. Tapi ini nggak ada di sini nih, atau tadinya apa kayak diberi dosen gitu. Banyak kuesioner gini, jadi orang bingung yang mana yang Kalau belajarnya kayak apa? kalau belajarnya itu awal-awalnya yang kayak paham karena pas sudah UTS blank hilang. Tapi lulus aja loh kayak mata kuliah itu. Jadi harus kayak itu bilang. Kayak nilai-nilainya bagus aja kah atau Standar teknik kan. itu tuh apa teknik itu belajar apa? Kayak ukur tanah, itu mengetahui kekuatan dari fondasi bangunan. Tapi kan ibaratnya kayak dari SMA belum ada belajar loh. Sampai ke situ tuh semester 2 ya alhamdulillah kalau menjalani sudah. Ini sudah UTS kah belum? Sudah ada tuh. Oh sudah tentu. Iya. Berarti nunggu libur yang tanggal 26 tadi aja. Kalau belajarnya tuh itu kayak ada apa ya? Kayak belajarnya tuh apa biasanya yang dipelajari itu kan? Ini yang paling lumayan paham pas praktikum kan. Oh berarti kayak praktek-praktek tuh. Iya, lebih rame soalnya. Soalnya itu ke lapangan gitu Iya. loh. Ya biasanya wih pada lah. Ini nih kayak ada presentasi gitu juga. Atau lebih banyak di lapangan kah atau Praktikumnya maksudnya. ya? Praktikumnya tuh mulai laporan kayak asistensi jadi Laporannya ya biasanya ya orang kayak laporannya tuh ngali gitu. mungkin ada ya asistensi itu. Apa itu asistensi? Kayak itu ya diperiksakan laporannya dari cutting dulu terus ke dosen. Kadang sih kami. Ini kan kami tuh baik kalau kayak guru jadi lebih banyak presentasi yang gitu. Yang merasa sulit di belajarnya tuh apa? Pengolahan tadi tuh. Iya, penyakit. Iya. Kalau yang bagi waktu-waktu tuh bisa aja. Bagi waktu. Berarti staff manajemennya bagus aja. Berarti di belajar itu tadi. Berarti mungkin lebih rajin aja loh. Kalau masalah belajar ini. Apalagi kalau kayak di lapangan tuh lumayan. Kira-kira apa lagi nih? Atau sudah cukup kah? Apa? Terserah kakaknya dia. Biasanya nak minta solusi apa gitu nah? Yang mungkin kayak kada kawan nih menghandle kayak kada bisa maham seorang gitu. Yang mesti yang kada perlu handle itu kayak circle. Oh kayak pertemanan gitu. Ya, ulun kalau buahnya tuh bakawanan istilahnya seangkatan ya bakawan seangkatan. Kalau ulun misalkan ada kawan kenal dari satu circle juga itu jalan yang bisa dibilasung. Tapi kalau misalkan kawan-kawanan yang lain di angkatan ulun kenal aja panggil aja kita sepatu yang ada. Oh iya. Tapi kalau di kelas kan? Kalau di kelas misalkan dasar kita kawan dari circle ulun diam. Oh kelasnya tuh beda-beda kan? Iya, dibaca. Yang kayak misalkan dosen A, dosen B gitu. Jadi dibagi-bagi kan dosen-dosen. Berarti tiap hari tuh kayak beda-beda orangnya di Ya, tamu beda-beda. itu? Oh. Berarti lumayan susah tuh apalagi misalnya kayak penyukan. Kalau ini termasuk penyukan jadi Masuk ke kayak tamu orang tuh rada sulit komunikasinya gitu. Belum harus kurang dulu yang Ya, hanya kau rasuk. tapi maksudnya ada aja kan kawan di situ loh. Ada. Berikan. Tapi bakalannya tuh kayak apa? Kayak dulu. Kayak ibaratnya kan macam-macam loh orang nih kayak kepribadiannya. Bisa aja lah kita nih sama rasuk-rasuk ya kan atau bukan ada yang ada rasuk gitu. Sebenarnya kalau di circle itu harus kuat mental. Sama kan? Oh kayak gitu. Iya, tapi gaya ya.
Oh, yang penting jangan keanggapan aja. Kamu anggapan ya maju lawan di Iya, iya sih. Tapi di teknik sipil tuh binian latihan banyak aja atau banyak latihannya kan? mungkin biniannya 40%. Oh, banyak latihannya. Iya. Kalau di BK nih biniannya banyak, Kayaknya sih latihannya paling kayak di 10 kayak di dalam 90 tuh hmm, sedikit tuh. Berarti mungkin mengasah komunikasinya aja lagi loh. komunikasi. Tapi kalau presentasi tadi kan jarang lah. Berarti mungkin kayak jarang-jarang dipandir gitu. Ini jarang ngomong komunikasi gitu. Ya biasanya di depan kelas presentasi tuh mengasah komunikasi. Iya. Kalau presentasi nervous kan? Oh iya iya. Biasanya kayak gugup, panas dingin. Iya, paling dingin. Adakah lagi atau Soal agama ini sebenarnya mungkin apa ya? ada Jarang sholat kan? di sana ada kayak pengajian gitu kan? Kalau anu ada, cuman kurang peminatnya di sana. Mungkin kalau agama nih kayaknya kita bisa juga kan kayak dari kawan tuh, tergantung kawan kita nih kayak apa. Biasanya ada kawan yang mengingati. Kalau kawannya termasuk aneh juga. Lebih dominan karena nantinya. Mungkin bisa aja di BJB tuh ada ya kayak pengajian gitu. Apalagi bulan puasa nih. Kenapa namanya? Ada juga. Di kumpul ya apa namanya? Oh, jadi sebentar. Tapi para masjid kah? Kos atau langgar-langgar? Kosnya tuh depan gang tuh langgar. Berarti kan waktu sholat tuh pasti kedengaran tuh. Belum kadang salah kamu lagi kacauan. Pas sudah drop hanya Pas lagi bahagianya kan ingat lagi. mungkin dalam diri aja Pak lagi kayak gitu. Kayak dalam diri kita tuh sadar cari mana sih kayak pernah yang masih butuh pertolongan. Jadi misalnya mendengar bisa aja sholat dulu. Misalnya kuliah tuh Tapi kamu misalkan ada terkadang kamu ada rasa bujur kawan membawai kan sholat. berarti kawannya Ya, harus perlu. dicari juga yang dasar Terus bujur-bujur. dasar ada kawan yang membimbing. Jadi ibaratnya kalau kawan sholat ini kayak hendak empat juga. Soalnya kalau di rumah kan di Kalau di rumah mancing di kamu kada sembahyang di sambat ya apa gitu. Tamat kada sembahyang. kalau bisa juga kayak di HP pakai alarm. Kan ada tuh aplikasi Muslim Udah Pro. mendownload tapi kada berbunyi. Udah sendirinya lagi. Bisa anunya dulu notifikasinya biar kayak azan tuh kedengaran langsung di telinga tuh nah. Jadi kalau mendengar langsung sembahyang. Apalagi bulan puasa nih. Tapi kadang lo namun misalkan ada ajan notif ulun dengarkan dia mau tunggu kadang Berarti dalam diri kita ya hilang lagi mana kayak hati ulun. sadar diri aja lagi gitu. Nah dalam diri sendiri aja niatnya siapa gitu. Apalagi nih Sedepan cita-cita orang kepilih sih cita-cita. mungkin masih krisis kayak ada Ya, tahu anak kemana nih. yang berkaitan lawan ekonomi keluarga tuh. Jadi kayak mungkin seadanya jadi asal kalau begawi sudah gitu. Tapi teknik sipil ini S1 loh. Iya sih. Biasanya kerjanya apa? Kayak kontraktor bangunan. Mungkin kayak di dalamnya aja lagi di kuliah tuh supaya karena lulusnya tahu nih anak bapak anak pegawai apa gitu loh, supaya karena itu sudah nyaman gitu, karena sudah lulus sudah tahu anak bapak gitu. Ganti-ganti cita-cita ulun. Dari hari sampai hari ini. Masih bingung Iya. hendak jadi apa. Tapi kan orang tua ada bagian juga mungkin
kalau ujian meneruskan. Itu pengharapan lawan yang kuliah ini bang. Kita akhiri aja kan atau Boleh. Kalau kapan kira-kira apa nih yang bisa diambil dari konser ini, kayak solusinya kayak bisa terjalin sama kayak gini. masalah ekonomi terus agama mungkin fokus dulu di situ bang, supaya lebih dominannya ke agama dan moral bang. Berarti itu Supaya ya, dari support diri dulu, pian seorang aja Iya. dulu, kayak harus meyakinkan. gitu juga. Jadi kalau ini kan misalnya masih belum merasa cukup nih konseling hari ini, karena bisa aja buat pertemuan lagi kalau pian masih hendak gitu, atau dari chat aja bisa aja juga, karena kalau anak kita tahun ke Mungkin panggilan siapa? terserah aja, Afida, dia atau kakak atau Biasa. bapak kakak terserah aja. Biasanya di kios Afida ya. tidak. Iya. Keberadaan siapa namanya? Ya. Iya, siapa aja itu sudah di set nomor pian. Paling di. Gampang aja karena. Jadi berarti kita akhiri begini dulu pertemuan hari ini, karena bisa aja dilanjut apabila hendak lagi gitu. Alhamdulillah.